Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita umat Islam yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, beliau menganjurkan bahwa an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni ay falaysa ala tariqati. Pernikahan itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukanlah bagian dariku atau tidak berada di jalurku, thariqahku, kata Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi sebelum beliau diungkapkan dalam Al-Quran secara dominan, kebanyakan mereka itu memiliki pasangan, mereka itu memiliki putra dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus utusan-utusan sebelum kamu Muhammad, dan kami menjadikan bagi mereka itu istri-istri dan keturunannya. Dalam ayat ini tegas Allah menjelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu rata-rata sudah memiliki keturunan, rata-rata punya istri. Bahkan Nabi Daud disebutkan memiliki banyak istri, mungkin sampai dalam satu kisah itu disebutkan sampai 100. Nabi Sulaiman itu lebih banyak lagi, kemudian nabi-nabi yang lain itu memiliki keluarga dan istri. Kemudian ayat lain mengatakan bahwa walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang mengatakan, ya Tuhan kami, anugerahkanlah pada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dalam konteks ayat ini mengatakan bahwa Allah itu menjelaskan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta kepada Allah agar diberikan keturunan, agar diberikan istri dan keturunan yang baik, sebuah kebaikan. Dalam kasus lain Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa salasun min sunanil mursalin an-nikah wa ta'attur wa husnul khuluq. Ada 3 hal yang menjadikan sunnah-sunnah Rasul, yaitu pakai wewangian, kemudian menikah, dan husnul khuluq. Rasulullah tidak tanggung-tanggung mengatakan bahwa nikah itu termasuk dari sunnahnya beliau. Salah satu hikmah yang kita faham dari menikah itu adalah kebutuhan yang sifatnya biologis, kemudian kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan kebutuhan yang lainnya. Ketika seorang punya pasangan, maka dia sudah memiliki ketentraman, memiliki mawaddah dan memiliki warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang selanjutnya Rasul pun bersabda, tazawwaju an-nisa fa innahunna ya'tikum bil ma. Salah satu faidah, salah satu keistimewaan seorang yang menikah itu adalah dia sanggup menghadirkan hal. Janji Allah, ketika kita menikahi perempuan, maka perempuan-perempuan itu adalah orang-orang yang akan menghadirkan mal, menghadirkan harta bagi kita. Secara real kita bisa lihat di lapangan orang-orang yang menikah maka hidupnya lebih teratur, kemudian perekonomiannya lebih teratur, kemudian masalah keuangan dan hal-hal lainnya pun lebih teratur. Sehingga kemungkinan untuk bisa hidup lebih nyaman, hidup lebih enak itu bisa terlaksana ketika ia telah melakukan pernikahan. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa tidaklah sempurna ibadahnya seorang sehingga ia melakukan sebuah pernikahan. Ibadah seorang tidaklah dikatakan sempurna sampai ia berkeluarga. Kalau ini diartikan secara nalar atau diartikan tidak secara harfiah, maka mungkin saja ketika ia, karena kebanyakan ketika orang itu belum punya keluarga,
ketika orang itu belum menikah, maka ibadah yang dilakukannya itu secara keumuman akan dihantui dengan syahwat dan pemikiran-pemikiran liar. Tapi ketika ia telah menikah, ketika ia sudah berkeluarga, maka pikiran-pikiran yang secara umum kotor, pikiran-pikiran yang berupa syahwat itu lebih relatif bisa dihindari atau bisa diatur sehingga tidak merusak pikiran dan merusak ibadahnya. Kalau melihat sahabat yang lain yang bernama Ibnu Mas'ud, Abdullah bernama Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan saking pentingnya sebuah pernikahan, andaikan waktuku, andaikan usiaku tinggal 10 hari lagi, maka aku ingin punya istri, aku ingin menikah. Karena aku tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang atau sendirian. Ungkapan beliau yang begitu terkenal kemudian banyak disadur dalam banyak kitab ini mengarahkan atau memberikan simbol pada kita bahwa agungnya pernikahan dalam pemikiran beliau. Begitupun dengan hal yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau terjangkit sebuah penyakit menular, kalau sekarang mungkin penyakit semacam corona. Istrinya pun sama terkena penyakit tersebut. Beliau masih menginginkan menikah. Andaikan beliau mati, beliau ingin mati dalam keadaan punya keluarga. Dalam keadaan sudah repot, beliau terkena penyakit, maka beliau masih ingin menikah. Maksud dari beliau ingin menikah itu adalah beliau tidak ingin hidup sendirian, atau beliau tidak ingin mati dalam status menduda atau status tanpa istri. Beliau tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan sendirian, tidak punya keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah pernikahan itu adalah sesuatu yang istimewa. Sebuah pernikahan itu adalah sesuatu yang luar biasa di mata para sahabat. Salah satu khulafaur rasyidin yang bernama Umar bin Khattab mengatakan, beliau menikah beberapa kali, kemudian beliau mengungkapkan, tidaklah saya menikah itu kecuali agar punya keturunan atau punya putra. Salah satu faidah yang paling menonjol, yang paling sering diungkapkan itu adalah punya keturunan yang baik, sehingga beliau ada orang yang mendoakan ketika setelah meninggal, ada orang atau ada anak yang mendoakannya, atau ada anak yang membelanya, ada anak yang menjadi syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Bahkan sahabat Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, setelah menikah dengan Sayyidina Fatimah, kemudian Sayyidah Fatimah meninggal, maka beliau pun menikah lagi sampai punya 4 istri. Bahkan disebutkan dalam referensi lain, beliau itu selain punya istri jumlahnya 4, kemudian beliau pun punya amat atau sariyah yang berjumlah kurang lebih 17 orang. Sahabat Ali yang terkenal dengan kezuhudannya, ternyata beliau tidak meninggalkan pernikahan. Setelah meninggalnya Siti Fatimah, beliau tidak menduda kemudian sendirian, hidup sendirian, tidak. Tapi beliau memilih menikah, beliau memilih punya putra lagi dari istrinya selain Siti Fatimah. Tentu hal ini akan menjadi sebuah landasan yang cukup kuat bagi kita, bagi orang-orang yang mungkin masih ragu untuk melakukan sebuah pernikahan, bahwa Islam memandang pernikahan itu adalah sebuah anugerah. Islam menyimpulkan bahwa pernikahan itu adalah sebuah yang memiliki keafdoliyahan atau keunggulan di mata Islam. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas yang masih terkenal itu mengatakan bahwa paling utama-utamanya seseorang itu adalah orang yang paling banyak istrinya. Kemudian diterangkan maksudnya itu adalah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad merupakan orang yang paling banyak istrinya dibandingkan dengan umatnya.
Nabi Muhammad punya istri 11, kemudian Nabi juga ada hamba sahaya yang jadi sariyahnya, sementara umat-umatnya itu dibatasi hanya boleh memiliki istri paling banyak itu 4 orang. Dalam hadis tersebut berarti mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi punya istri paling banyak, dan notabene-nya itu seorang yang paling mulia, orang yang paling baik, orang yang paling sempurna dibandingkan dengan umat-umatnya. Man nakahalillah wa angkahalillah. Kalau ada orang menikah karena Allah, menikahkan karena Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan sifat-sifat kewalian dari Allah. Salah satu hadis yang mengatakan keistimewaan menikah itu adalah hadis tersebut. Masih banyak keistimewaan lain yang mengungkapkan rahasia-rahasia di balik pernikahan, yang mengungkapkan rahasia-rahasia di balik keistimewaan pernikahan. Salah satunya adalah yang diungkapkan oleh ahli sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau itu pernah ada yang berkata pada beliau, Anda itu seorang sufi yang luar biasa, Anda itu orang yang luar biasa, kemudian Anda itu orang yang beruntung. Anda bisa fokus dengan ibadah, Anda bisa terus-terusan beribadah tanpa terganggu oleh keluarga. Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, andaikan amal-amalku ini ditimbang dengan orang-orang yang punya keluarga, maka itu bandingannya sangatlah kecil atau bandingannya itu sangatlah sedikit. Jadi Ibrahim bin Adham sekalipun beliau tidak menikah, tapi beliau begitu menganggap agung sebuah pernikahan sebagaimana yang diagungkan oleh para sahabat, para tabi'in yang lain, dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan dalam sebuah cerita, Ahmad bin Hambal yang merupakan salah satu mujtahid 4 yang diakui sampai saat ini kemujtahidannya, beliau ketika ditinggalkan istrinya hanya selang beberapa hari, kemudian beliau menikah lagi. Bukan tidak sedih, kemudian bukan tidak menjaga perasaan yang lain, tapi beliau begitu faham, beliau begitu mengerti bahwa pernikahan itu sangat luar biasa, pernikahan itu sangat penting. Salan Rasulullah ketika ada seorang laki-laki yang hendak meminang putri dari seseorang, kemudian dia berakhlak baik, dia berkelakuan baik, maka jangan dilama-lamakan. Beliau mengatakan, idza atakum man tarduna khuluquhu wa dinahu fazawwijuh illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun 'arid. Ketika datang pada kalian seorang yang engkau ridhoi atau engkau senangi akhlaknya, kemudian agamanya juga baik, maka nikahkanlah ia. Kalau tidak, maka akan ada fitnah dan kerusakan yang besar. Anjuran Rasulullah dalam hadis ini, ketika ada seorang yang datang melamar putrinya, kemudian cocok dari segi akhlak dan agamanya, tidak perlu banyak memandang hartanya, tidak perlu banyak memandang hal-hal lain. Yang paling penting, yang jadi sandaran utama dalam pernikahan itu adalah akhlak dan agamanya. Kalau sudah ada yang mantap, ada yang niat baik, maka nikahkanlah. Ini adalah salah satu hal yang jadi anjuran Rasulullah dalam masalah pernikahan. Jelas ini menunjukkan bahwa pernikahan itu punya keafdoliyahan, punya keunggulan yang luar biasa. Salah satu fuqaha yang bernama Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa istri itu bukanlah bagian dari duniawi, karena Sayyidina Ali adalah orang yang paling zuhud, orang yang paling tidak perlu akan duniawi. Tapi ternyata beliau menikah kemudian sampai 4 kali, kemudian beliau juga memiliki keluarga. Saking pentingnya pernikahan, Nabi pernah suatu ketika bertemu dengan khadimnya,
seorang yang selalu, orang-orang yang membaktikan diri untuk Nabi, kemudian beliau, orang-orang tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan Nabi. Intinya itu orang-orang tersebut menghidmahkan dirinya untuk kepentingan Nabi. Ketika Nabi berkata, kalian kenapa tidak menikah? Beliau menjawab, saya itu tidak punya apa-apa, saya itu fakir, dan andaikan saya menikah, maka saya tidak akan bisa berkhidmah pada Anda ya Rasul. Berapa kali Rasulullah bertanya, intinya sahabat itu faham bahwa Rasulullah itu menyuruh mereka untuk melakukan pernikahan, padahal mereka tidak punya apa-apa, mereka itu orang fakir. Nabi, kalau sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi menyuruh mereka, karena melihat mereka itu membutuhkan keluarga, mereka itu membutuhkan istri, sehingga walaupun keadaan tidak punya apa-apa, mereka itu, para sahabat itu dituntut untuk melakukan pernikahan.